Ustaz, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ya, ini tidak disebut namanya, kita nggak tahu. Ya. Orang tua kalau sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Di antara cara yang terbaik adalah mendoakannya selalu. Mendoakannya apa? Selalu. Ya. Itu yang terbaik dan termudah. Ya, di antara ciri-ciri anak soleh, ya kata Nabi, waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya setelah dia meninggal dunia. Jadi perbanyak, terutama tatkala salat, doakan orang tua. Kalau bisa setiap salat kita doakan, sisipkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya. Sisipkan doa tersebut tatkala sujud atau tatkala habis tasyahud akhir, doakan kedua orang tua. Kemudian di antaranya juga tadi berbakti kepada kerabat orang tua, kepada tante, kepada om, pada bibi, bantu mereka. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada kawan-kawannya. Ya. Inna min abarril bir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk berbakti ya adalah berbuat baik kepada wudi abihi, berbuat baik kepada kawan kerabat bapaknya. Ya. Dan ini pernah terjadi tatkala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berjalan, kemudian dia pakai sorban, dia naik di atas onta dan himarnya. Himar keledai. Kalau dia sudah capek naik onta, dia naik keledai. Kalau naik keledai, naik onta ganti-gantian. Kemudian dia melewati ada seorang Arab Badui. Maka Ibnu Umar bertanya, kamu si fulan? Iya. Maka silakan naik di ontaku dan silakan pakai sorbanku. Orang-orang heran. Kenapa kau kasih dia sorban? Kenapa kau naikkan di ontamu? Kata Ibnu Umar, sungguhnya bapaknya dia teman bapakku. Dan di antara berbuat bakti, berbakti kepada bapak setelah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada kawannya. Jadi kalau kita tahu bapak kita punya kawan-kawan, kita datangi, kunjungi rumahnya, bawa hadiah, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Demikian juga kawan ibu. Kalau ada rizki, kita boleh bersedekah atas nama orang tua, niatnya pahalanya untuk orang tua, dan ijma ulama bersedekah atas nama orang tua sampai kepada orang tua. Apakah dengan amal jariah, bangun masjid buat orang tua, ya? Tapi tidak perlu masjidnya kita kasih nama dengan nama orang tua kita, enggak perlu. Khawatirnya riya. Khawatirnya kita yang riya, pamer ini masjid orang tua saya. Ya. Pokoknya niatnya untuk orang tua. Atau kita gali sumur untuk orang tua, sumur akhirnya dimanfaatkan airnya, pahalanya dari orang tua. Atau kita bersedekah kasih fakir miskin dengan niat pahala untuk orang tua. Kalau ada saudara kita didatangi kayaknya enggak suka diundang untuk berkumpul bersama, enggak mau. Terus sikap kita bagaimana Ustaz? Apa kita biarkan tapi nanti pas ketemu malah dia nyalahin kita padahal kita sudah berusaha untuk menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada saudara kita yang ternyata susah untuk diajak silaturahmi, tetap kita undang. Kita undang dia datang ke rumah, sampaikan undangannya. Kita telepon kalau bisa datang Kak, kalau bisa datang Dek. Kalau dia enggak mau datang ya sudah, itu sudah kita sudah beruzur, kita sudah berusaha. Lain kesempatan kita datang kepada dia, kita jenguk. Kalau ternyata kita di rumahnya, kemudian dia kelihatannya mukanya masem, jengkel-jengkel, ya udah kita jangan lama-lama. Yang penting kita sudah datang dan kita beruzur, kita pulang. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau saya ketemu dengan kerabat saya, pasti dia ngejek saya, Ustaz. Terus bagaimana? Tetap datang, tapi jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Yang penting kita sudah ketemu. Sebelum dia ngejek-ngejek, kita sudah kabur. Udah datang kemudian sakit hati tambah ribut, ya sudah kita kabur aja. Karena kita nggak tahu keluarga kita modelnya macam-macam. Ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang suka nyinyir, ada yang suka menghina, macam-macam kerabat kita. Tidak semuanya ngaji, tidak semuanya ngerti tentang agama. Ustaz, saya punya saudara katanya si fulan dia bisa membaca pikiran orang. Benarkah itu Ustaz? Nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Suruh baca pikiran saya. Ya. Coba suruh baca pikiran saya. Yang pernah terjadi, ini saya pernah kasus ruqyah jin. Jin itu punya kelebihan bisa menebak isi hati orang. Saya bilang enggak mungkin. Nabi saja tidak tahu isi hati orang. Tidak semua orang munafik Nabi tahu. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan di antara orang munafik ada yang Nabi tahu. Di antara mereka Nabi ada yang Nabi tidak tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Nabi dikasih tahu oleh Allah si fulan munafik, dan ada sebagian orang munafik yang Nabi tidak tahu, ya. Oleh karenanya Nabi berkata, "Inna lam nu'mar bitanqibi qulubin nas." Kami tidak diperintahkan untuk membuka dada manusia. Maka Nabi diperintahkan untuk memilih yang zahir. Kalau ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi terima Islamnya atau tidak?
terima. Nabi tidak tahu isi hatinya. Kalau Nabi saja tidak tahu isi hati orang, ya, kecuali kalau Allah beritahu si fulan munafik, apalagi kita. Ya. Dan ada kasus saya dapati, jadi ada jin dia ngaku bisa mengerti isi hati orang. Saya bilang nggak mungkin, Muhammad SAW tidak tahu. Akhirnya jin itu ngaku. Terus bagaimana kau tahu isi hati orang? Jadi dia bikin misalnya ada beberapa kartu. Kemudian dia bilang, kamu coba pilih kartu tapi enggak usah bilang saya. Kartu pertama, kartu kedua sampai kartu ke-6, terserah kartu nomor berapa. Kemudian dia dalam hatinya saya pilih kartu nomor 4. Kemudian saya tebak nomor 4 kan, loh kok kamu bisa tahu? Ternyata dia bilang ada jin yang lain bisik-bisikin 4. Nah, gitu. Dan itu dia bilang, itu saya dengar langsung dari jin. Benar atau tidak, tapi kalau itu masuk akal begitu. Jadi ada jin yang mungkin bisik-bisikan kepada orang sehingga seakan-akan tahu isi apa hati orang. Padahal sebenarnya dengan bantuan jin. Tapi kalau tahu persis apa yang dipikirkan orang enggak mungkin. Nabi saja tidak tahu. Ustadz, kalau kebiasaan orang Jawa, orang-orang yang muda mengunjungi yang tertua. Adik berkunjung kepada kakak, tapi adik mungkin karena lebih kaya dari kakaknya jadi enggan mengunjungi saudara kandungnya. Apakah boleh jika kakaknya yang terus-menerus menyambung silaturahmi? Boleh. Harusnya adik mengunjungi kakak, dan benar harusnya adik mengunjungi apa? Kakak. Tapi kita sebagai kakak ya sudahlah, kita kunjungi adik kita mengalah, ya kita mengalah. Ya. Enggak usah kita ego-egoan dalam hal ini, rugi. Hidup cuma sebentar, kita pertahankan ego kita, keburu mati. Ya sudahlah, sabar adik, ya udah kita yang datang, kita yang minta maaf, kita yang telepon. Ya. Kata Nabi SAW tentang dua orang yang bertikai, kata Nabi SAW, la yahillu muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, tidak tegur sapa dengan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Ya, yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Dua orang bertemu, yang satu melengos, satu melengos. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai pertama kali menyampaikan salam. Jadi kita harus mengalahkan ego kita. Kalau kita punya masalah sama kakak, punya adik, kita yang telepon, kita yang datang. Meskipun mungkin adik kita yang salah, meskipun kakak kita yang salah. Ya sudah, kita mengalah. Kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang, kita minta maaf. Meskipun kita tahu adik kita yang salah. Anak saya pernah menyusu sama tetangga dan sampai kenyang dan tidur. Apakah termasuk saudara sepersusuan? Catatan menyusunya sekali saja. Sekali saja enggak. Sekali saja tidak. Tadi disebutkan warisan segera dibagi. Secara syariah apakah ada batasan kapan warisan harus dibagi? Tidak ada, tapi segera. Segera, jangan terlalu banyak tertunda. Terkadang contoh ada warisan dari kerabat, dari misalnya istri saya punya warisan beberapa tempat. Tidak bisa dijual semuanya, satu-satu dijual. Satu dijual bagi. Sebisa mungkin satu dijual lagi dibagi. Karena tatkala dijual tidak mungkin langsung laku. Tetapi ada usaha untuk segera apa? Menjual. Dan kalau misalnya kita ini punya warisan, kemudian dijual harga, ini ada orang mau beli tanah, ada yang nawar 2 juta. Kakak bilang, enggak 5 juta. Akhirnya enggak terjual-jual. Jangan sampai kita mendolimi apa? Saudara kita yang lain. Pokoknya berusaha untuk segera terjual, untuk segera dibagi. Jangan sampai tertahan harta warisan tersebut. Saya memiliki ayah yang memilih untuk meninggalkan kami begitu saja. Saya memiliki ayah yang memilih untuk meninggalkan kami begitu saja. Apakah saya termasuk memutuskan tali silaturahmi karena sudah setahun tidak menghubungi? Apakah saya harus menyambung silaturahmi dengan keluarga ayah saya karena mereka saat keluarga saya hancur tidak menolong sama sekali dan tidak membantu menjembatani kami dengan ayah saya? Ya, sabar. Ya. Ini ayah zalim. Ayah putus silaturahmi, tapi kita tidak boleh dendam kepada ayah. Sabar. Ya, kita tidak boleh dendam, ini dulu keluarga ayah tidak membantu kami, tetap datangi. Karena itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita menyambung silaturahmi meskipun
karib kerabat kita berbuat jahat kepada kita. Apakah termasuk memutuskan silaturahmi apabila kita tidak mau ikut dalam arisan keluarga? Karena saya perhatikan dalam arisan seringkali ada gibahnya. Kalau kita bisa ikut, apa arisan keluarga datang, tapi jangan lama-lama tadi. Sebelum gibah kita pergi. Ya. Atau tatkala gibah kita pergi ke toilet. Ya sudah, enggak apa. Ya lama-lama. Jadi kalau bisa nyambung silaturahmi. Kalau bisa nasihat, kasih nasihat. Jadi bagus. Jika adik ipar memutuskan tali silaturahmi, bagaimana caranya agar dia mau bersilaturahmi kembali karena adik ipar keras kepala? Jadi nasihati. Kalau ipar tidak terlalu, ipar yang jadi masalah sama istri kita. Kalau sama kita enggak terlalu. Karena saya katakan ipar bukan apa? Bukan rahim. Tapi kita ingin dia tetap sambung sama istri kita. Ya. Tapi kalau sama kita nasihati dia enggak mau, dia pergi, ya sudah, enggak urusan, ya. Ya penting rahim saya bagaimana, ya. Yang penting rahim saya bagaimana. Tetapi kita ingin semua kerabat baik, termasuk kerabat istri. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak terima, ya sudah, mau diapain. Bagaimana caranya membagi warisan yang adil? Karena almarhum mertua saya ternyata punya istri lagi dan mempunyai anak dari istri keduanya, sedangkan istri pertama tidak tahu sama sekali bahwa almarhum suaminya punya istri lagi dan 4 orang anak. Saya mau kasih tahu tapi saya enggak tega karena kondisi mertua perempuan sudah tua dan sakit-sakitan. Ya kalau kita bicara adil, ya berarti semua istri teranggap. Ya, istri pertama dan istri kedua dapatnya sama. Kalau ternyata punya anak, kalau ternyata suami tersebut punya anak, entah dari istri pertama, istri kedua, yang penting punya anak, maka istri-istrinya mendapatkan 1/8. Kalau istrinya 3 orang, 1/8 dari harta bagi 3. Kalau istrinya 4 orang, 1/8 bagi 4 di antara istri-istri tersebut. Tidak ada bedanya istri tua dengan istri muda. Seperti itu. Ya, itu aturannya. Tapi ini hadiah bagaimana? Ini terlalu banyak, kita mau hadiah aja. Hadiahnya sudah habis? Oh, sudah habis. Oke deh. 10 menit. Ustaz, setelah saya rujuk dengan suami melarang saya menghubungi orang tua dan keluarga saya terlebih dahulu. Karena ada permasalahan yang menurut suami itu fatal. Tapi menurut saya orang tua dan keluarga saya seperti itu karena sikap suami saya sendiri. Menurut Ustaz sebaiknya saya harus bagaimana? Terima kasih banyak sebelumnya Ustaz. Jadi kalau masalah rujuk itu tidak mesti orang tua tahu. Beda kalau nikah. Kalau nikah kan harus ada wali. Tapi kalau cerai, kemudian belum habis masa iddah, kemudian rujuk, maka itu bukan urusan orang tua. Maka lihat perkataan suami. Ya. Kalau ada maslahatnya, ide dia, maka tidak apa-apa lakukan idenya. Tapi kalau enggak ada maslahatnya, maka tidak usah lakukan idenya. Maksud saya, kalau secara hukum syar'i, rujuknya seorang wanita kepada suami itu murni hak suami. Selama masa iddahnya belum selesai. Mau orang tua tahu enggak urusan. Pokoknya saya bilang kembali harus kembali. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, maka tidak bisa. Berarti harus nikah lagi. Kalau mau kembali nikah lagi, maka dengan harus orang tua tahu karena harus ada walinya. Ustaz, sebagai istri yang tidak berpenghasilan akan terbatas untuk membantu orang tua, apalagi orang tua sudah tidak berpenghasilan. Bagaimana harusnya kita siap sebagai anak dan istri? Saya ingatkan kepada para suami, dan ini banyak kondisi wanita seperti ini. Yang kerja kita sebagai suami, istri kita tidak bekerja. Sementara dia juga punya kewajiban untuk membantu apa? Kedua orang tuanya. Maka antum sisihkan uang untuk membantu mertua. Meskipun tidak seperti orang tua kita sendiri. Tapi paling tidak mereka bisa hidup, bisa makan, kalau sakit bisa dibantu, ya semampu kita. Ya karena toh ini dua orang tua adalah orang tua istri kita dan kita ingin istri kita juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya sudah berumur 60 tahun. Saya punya ibu berumur 96 tahun di luar kota. Saya sudah berumur 60 tahun, ibu saya sudah 96 tahun.
Sekarang ibu saya sakit-sakitan, saya mau ke rumah ibu saya tapi anak dan suami saya tidak bisa mengantar. Bolehkah saya safar tanpa mahram untuk menemui ibu saya? Kalau memang kondisinya demikian, ibu sudah 96, ibu juga sudah berumur 60 dan tidak ada mahram yang bisa mengantar, sementara ibu butuh untuk dirawat dan suami mengizinkan, maka tidak mengapa insyaallah ya bersafar dalam kondisi ini karena kondisi terpaksa dan darurat ya. Tidak mungkin ibu 90 tahun dibiarkan apa? Sendirian. Maka silakan berangkat meskipun tanpa mahram ya. Tapi misalnya diantar ke bandara nanti jalan yang aman. Bagaimana kalau saya membantu saudara yang suaminya menganggur, tidak punya kerjaan? Hal ini sebenarnya kurang mendidik, tapi saya tidak tega kepada anak-anaknya yang masih kecil. Lantas apakah saya berdosa? Ya tidaklah, membantu keluarga kok berdosa. Ini dapat pahala. Sambil nasihati suaminya agar berusaha untuk bekerja. Baik, demikian saja ikhwan akhwat kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.